pun secara kelembagaan sudah bebas tugas, tetapi Gereja Kristen Jaya Wetan masih tetap mengakui kedudukannya selaku pendeta. Oleh sebab itu, Saudara Pendeta Yosri Pinujo, meskipun sudah bebas tugas, masih tetap diperkenankan ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, termasuk di dalamnya pelayanan sakramen. Kami persilakan Saudara Pendeta Yosri Pinujo untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan berkenan memakai Saudara Pendeta Yosri Pinujo ini ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi di Gereja Kristen Jaya Wetan sejak bulan Agustus tahun 1995, kurang lebih 26 tahun. Dan untuk itu atas nama Gereja Kristen Jaya Wetan kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pelayanan dan pengabdiannya. Mari kita bersama pujikan Kidung Jemaat 285 bait yang pertama dan kedua. Saudara Pendeta Yosri Pinujo, Sidang Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan yang ke-118 tahun 2021 telah memutuskan bahwa Saudara Pendeta Yosri Pinujo secara kelembagaan sudah saatnya memasuki masa bebas tugas. Untuk itu akan dibacakan surat keputusan Majelis Agung tentang pembebas tugasan untuk Pendeta Yosri Pinujo oleh Sekretaris Umum Majelis Agung. Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan, surat keputusan nomor 392/Romawi 2 Eskep/8/2021 tentang pembebas tugasan Pendeta Yosri Pinujo. Pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan menimbang: 1. Perlunya pengaturan pertenagaan di GKJW yang sesuai dengan program pembangunan jangka panjang Gereja Kristen Jaya Wetan. 2. Pada tanggal 16 Agustus 2021,
Pendeta Yosri Pinujo genap berusia 60 tahun. Mengingat Pranata Gereja Kristen Jayawetan tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 9 mengenai pembebas tugasan pendeta. Memutuskan menetapkan pembebas tugasan pendeta Yosri Pinujo sejak tanggal 16 Agustus 2021. Pertama, kepada yang bersangkutan diberikan hak menerima manfaat pensiun dan dana kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku di GKJW. Kedua, selanjutnya yang bersangkutan berstatus pendeta pensiun atau pendeta emeritus dengan hak dan kewajiban sesuai Pranata GKJW. Ketiga, Majelis Agung GKJW menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas pengabdian yang bersangkutan yang telah dicurahkan selama ini di GKJW. Keempat, semua pihak yang terkait wajib melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kelima, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 16 Agustus 2021, Pelayan Harian Majelis Agung, Ketua Pendeta Condro Firmanto Garjito STH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Budi Cahyono ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Pendeta Yosri Pinujo, 2. PHMJ Sumber Pucung, 3. PHMD se-GKJW, 4. Anggota PHMA, 5. Dana pensiun GKJW, dan 6. Bendahara Majelis Agung CQ, Bakes Majelis Agung. Sekian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 442, bait yang pertama dan ketiga. Kami mengundang Pendeta Yosri untuk berdiri. Atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan, kami menyatakan bahwa sejak hari ini Saudara Pendeta Yosri Pinujo dinyatakan sebagai pendeta emeritus. Dan ini sesuai dengan Pranata Gereja Kristen Jayawetan tentang jabatan-jabatan khusus bab 2 pasal 9 tentang pembebas tugasan pendeta. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan, memberkati di panjenengan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah Bapak Pendeta Yosri lakukan selama ini di Gereja Kristen Jayawetan. Gusti ngandilan berkahi panjenengan. Amin. Mari Bapak Ibu kami mengundang untuk berdiri. Kita doakan saudara kita ini dalam
mengakhiri tugasnya secara struktural di GKJW. Karena itu kami juga mengundang Bapak Ibu Penatua Diakan untuk berdiri di sekeliling Pak Pendeta Yusri ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu bersama hamba-Mu, Pendeta Emeritus Yusri Pinujo, yang sudah mengabdikan dirinya melayani Tuhan melalui gereja-Mu, Gereja Kristen Jawetan, 26 tahun lamanya. Tentu dalam sebuah perjalanan yang panjang dan Tuhan sudah menyertai, memberkati, memampukan, menguatkan, bahkan membimbing, mengingatkan saudara kami ini di dalam mengembalakan jemaat-Mu di GKJW ini. Hari ini saudara kami ini telah mengakhiri tugasnya secara struktural sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawetan. Karenanya bersama-sama dengan seluruh hamba-Mu kami menyerahkan Pendeta Yusri Pinujo ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kiranya segala apa yang sudah dilakukannya, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kami menyerahkan juga kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menyempurnakan. Dan hal-hal baik biarlah menjadi teladan bagi kami semua untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu ini di dalam mengabdi melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan juga seluruh pelayanan dan kehidupan selanjutnya bersama dengan keluarga yang sudah menopang pelayanan yang dilakukan hamba-Mu selama ini. Biarlah itu menjadi bagian yang terus melekat kuat di dalam hamba-Mu ini boleh mengikut Tuhan selama-lamanya. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan sendiri yang akan menyertai hidup dan pelayanan hamba-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan dengan Roh Kudus menyertai hidup dan kehidupan Saudara Pendeta Emeritus Yusri Pinujo. Amin. Kami persilakan berdiri. Bapak Ibu diperkenankan kembali ke tempat masing-masing. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita mempersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk itu kita dasari dulu dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh bab 16 ayat 28 dan 29 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 hingga selesai. Bila Tuhan keras melanda
Bersama mari kita masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri bersama dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Mari kita bersehati menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas peristiwa yang boleh kami alami bersama pada hari ini. Di tengah-tengah ibadah ada peristiwa pembebas tugasan hamba-Mu, Pendeta Yosri Pinujo, yang kini menjadi pendeta emeritus di Gereja Kristen Jayawetan. Semua sudah berjalan dengan baik dan kami menghayati semua juga karena campur tangan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami hayati alam ini menjadi bagian dan teladan bagi setiap kami untuk melanjutkan apa yang sudah diawali dengan baik oleh hamba-Mu. Terima kasih juga atas firman yang sudah Tuhan tabur, mengajar kami tentang kemurnian hati yang melekat pada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Biarlah melalui itu juga kami boleh belajar sabar, belajar mengasihi satu dengan yang lain, belajar rendah hati, meneladani Sang Kristus yang sudah mengajarkan kami tentang hal-hal baik itu. Dalam kesempatan ini juga kami prihatin atas situasi yang dialami oleh bangsa dan negara kami, Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID ini. Banyak saudara-saudara kami yang berduka oleh karena anggota keluarganya meninggal dunia karena sakit penyakit ini. Kesedihan ada di mana-mana. Ketakutan, kecemasan mewarnai di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di dalam kebersamaan kami, di dalam persekutuan, dan kehidupan pribadi-pribadi juga menyangkut dalam kehidupan ekonomi kami. Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan kehidupan, terutama di masa pandemi COVID ini. Biarlah campur tangan Tuhan sendiri yang hadir membersamai di dalam kehidupan kami, supaya iman percaya kami terus Tuhan kuatkan, menghiburkan mereka-mereka yang sedih, memberikan harapan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dan biarlah sang terang dan cinta sejati di dalam Kristus itu terus terpancar menerangi di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bersemangat menjalani kehidupan yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami dalam upayanya memutus mata rantai COVID-19 ini dengan vaksin yang dilakukan sampai saat hari ini, supaya kami bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Setidaknya dengan vaksin kami boleh terhindar dari virus. Walaupun dalam kenyataannya juga sulit, tetapi kami yakin dan percaya perjuangan yang dilakukan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk keselamatan bangsa ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Berkati tenaga-tenaga kesehatan yang dengan kelelahannya mereka mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk keselamatan umat dan masyarakat bangsa negara ini. Berilah kekuatan, kesabaran, dan kesehatan mereka dan seluruh keluarganya, Tuhan berkati, sehingga mereka dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas yang dipercayakan itu juga dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jayawetan, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah maupun majelis agung, yang juga berupaya bagaimana melayani, tetap melayani dan menghadirkan Tuhan di dalam setiap pelayanan, walaupun itu kami harus lakukan secara online. Biarlah Tuhan tetap hadir memberkati kami semua, supaya di dalam kehidupan kami, iman percaya ini tetap tumbuh dan terus bahkan berkembang di dalam kehidupan kami, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami semua.
Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati, menguatkan, memampukan, dan memberikan harapan, semangat di dalam mereka boleh menjalankan kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang juga harus terpaksa sekolah dengan sistem online, biarlah ini menjadi sebuah kenormalan yang baru bagi mereka, walaupun tidak terjadi secara tatap muka langsung, tetapi biarlah ini juga tidak mengurangi kepandaian mereka untuk boleh menyerap ilmu yang diberikan oleh para gurunya kepada mereka masing-masing. Sertai dan berkati mereka. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan tetap kami lakukan dengan penuh ungkapan syukur kepadamu yang telah memelihara, menjaga di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan sebagai wujud Tuhan memelihara kehidupan kami melalui aktivitas, kegiatan, usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah melalui itu semua Tuhan, persembahan ini Tuhan berkenan menerima, menyucikan, memberkati, sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan yang ada di Jemaat Sumber Pucung ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada minggu yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan Sang Penolong akan terus menguatkan, memampukan, dan membimbing kami, supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri doa syafaat ini dengan berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua, doa Bapa kami. Yang dikasih Tuhan, saatnya kita bersama menerima pengutusan dan memohon berkat Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Saudaraku, undurlah dari rumah ibadat ini dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan yang demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Mari kita pujikan 342 Kidung Jemaat bait yang pertama.
hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa yang penuh kuasa dan pemurah, melindungi dan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberikan saudara kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus dengan terangnya yang ajaib memberi saudara hikmat dan kesejahteraan, mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Agung Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito STH. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Umum Majelis Agung Bapak Pendeta Budi Cahyono. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Daerah Malang I, Bapak Pendeta Sinung Mawanto, dan yang kami hormati Pelayan Harian Majelis Daerah Malang I, serta yang kami hormati Bapak Pendeta Yosri Pinujo beserta Ibu Ruli yang kami kasihi, dan juga kami hormati seluruh anggota Majelis Jemaat Sumber Pucung. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, kita dapat bertemu dan dapat mengikuti ibadah pembebas tugasan Bapak Pendeta Yosri Pinujo dengan baik dan lancar. Berikut kami sampaikan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari Majelis Jemaat Sumber Pucung yang akan diwakili oleh Bapak Susilo. Yang kedua, sambutan dari Majelis Daerah Malang I, Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Majelis Agung Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito. Kemudian sambutan dari Bapak Pendeta Yosri Pinujo beserta keluarga. Yang selanjutnya penyampaian tanda kasih atau tali asih kepada Bapak Pendeta Yosri Pinujo dan keluarga. Dan kemudian doa penutup dan ucapan selamat. Untuk yang pertama, sambutan dari Majelis Jemaat Sumber Pucung, untuk Bapak Susilo dipersilakan. Selamat sore, salam patunggilan. Yang kami hormati Pelayan Harian Majelis Agung yang dihadiri oleh Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito dan Bapak Pendeta Budi Cahyono. Yang kami hormati Pelayan Harian Majelis Daerah Malang I yang telah bersama-sama melaksanakan penataan persiapan-persiapan hingga sampai saat ini telah dilaksanakan ibadah pembebas tugasan Bapak Pendeta Yosri Pinujo dan sebagai pendeta emeritus. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah melayani, dan jikalau di dalam pelayanan ibadah ini ada kekurangan, kami dari Majelis Jemaat mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat di Sumber Pucung yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih pula jika di seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan
di seluruh Jawa Timur yang juga mengikuti dan bersama-sama beribadah dengan kami. Begitu pula kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semua kegiatan dan juga teman-teman dari multimedia yang melayani kami sehingga bisa terlaksana dalam pelayanan secara ini online, secara live streaming. Begitu pula untuk beliau Bapak Pendeta Yosri Pinujo sebagai Bapak Pendeta Emeritus. Kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai warga jemaat merasa bangga, merasa bersuka cita, merasa ya bagaimana kebersamaan kami dengan beliau kurang lebih 3 tahun 4 bulan kami bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yosri Pinujo. Banyak hal yang telah kami dapatkan, teladan-teladan yang telah diberikan bagi kami, khususnya di dalam perkunjungan Patuen Brayat, khususnya juga di dalam mendampingi para lansia, para sepuh. Bapak Pendeta Yosri Pinujo ini senantiasa memberikan teladan bagi kami. Tidak hanya itu saja, Bapak Pendeta Yosri Pinujo adalah pendeta yang luar biasa. Dia sebagai gembala, dia sebagai pendeta, tetapi juga sering merangkap sebagai koster jemaat. Iya, karena seringkali dia itu kalau dalam bahasa Sumber Pocong OTOT itu mencabuti rumput, kemudian turun ke selokan di depan gereja itu sehingga maaf punggungnya gilap kena sinar matahari. Ya untungnya beliau ini sehat dan kuat. Jangankan rumput, ongson sing gede-gede diangkati kabeh itu. Ya, inilah memberikan teladan bagi kami bagaimana tubuh yang sehat dipakai untuk melayani di dalam segala hal. Itulah pendeta kami, Bapak Pendeta Yosri Pinujo yang sangat luar biasa. Akan tetapi di samping Bapak Pendeta Yosri Pinujo yang sangat luar biasa, beliau adalah pendeta yang biasa di luar. Mengapa demikian? Ada kemiripan Bapak Pendeta Yosri Pinujo dengan tokoh sendeling Yohanes MD. Iya, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama melayani dalam pemberitaan Injil, dan sama-sama sebagai tukang arloji. Ya enggak apa-apa. Dan ketenaran beliau ini tidak hanya di jemaat di sini, bahkan di pasar-pasar, di Kesamben, di Nglingi, Blitar, Kanigoro, Lodoyo, semuanya mengenal beliau. Beliau sambil bekerja juga bersaksi bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu baik. Inilah yang dilakukan, bahwa yang luar biasa lagi, beliau ini mewariskan pekerjaannya kepada beberapa warga jemaat supaya diteruskan. Nah inilah yang hebat juga, sehingga Bapak Pendeta Yosri Pinujo ini nanti setelah Boyong meninggalkan warisan, yaitu meninggalkan warisan pekerjaan bagi beberapa jemaat untuk melanjutkan pekerjaannya. Inilah yang membanggakan kami. Oleh karena itu kami juga sebagai majelis jemaat, sebagai warga jemaat, di dalam kebersamaan kami seringkali melakukan kesalahan, kami seringkali melakukan ya hal-hal yang seringkali terjadi perbedaan pendapat, bahkan juga kami seringkali melakukan kesalahan, baik kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Inilah dinamika yang kami lakukan sebagai tim kerja yang solid di jemaat Sumber Pocong. Pak Pendito, kula nyuwun ngapunten nggih, kudu nangis aku. Nggih, Pak Yosri kawula nyuwun pangapunten yen benjing dinten Rebo tanggal selangkung panjenengan badhe boyong, kawula ngaturaken sugeng tindak. Dan akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini. Kiranya ibadah pembebas tugasan Bapak Pendeta Yosri Pinujo ini semuanya menjadi berkat bagi kami dan segenap panitia. Terima kasih untuk kerja Bapak Ibu panitia di dalam persiapan dan juga di dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini.
dan nanti pada saat penerimaan pendeta baru yang akan datang. Untuk kita semuanya ya ada ungkapan yang saya sampaikan, santen bubur sengkolo, ya. Mangan kupat jangan nikoro, cekap semanten atur kawulo, menawi lepat nyuwun ngapuro. Gusti berkahi kita. Terima kasih kepada Bapak Susilo yang telah menyampaikan sambutan. Yang kemudian, yang kedua sambutan dari Majelis Daerah Malang 1, Bapak Ketua Majelis Daerah Malang 1, Bapak Sinung Mawanto, dipersilakan. Nggih, ngaturaken sugeng sonten Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya ini tidak masuk daftar. Tetapi tidak apa-apa karena kami mewakili jemaat-jemaat sewilayah MD Malang 1 mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Yosri yang sudah memasuki masa emeritus. Sekali lagi Pak Yosri, kami mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan sewilayah MD Malang 1. Sebagai persembahan dari konco-konco rencang pendito yang hari ini tidak bisa rawuh, kami sempat mendokumentasikan dalam bentuk video. Jadi biar sambutan nanti yang banyak, Pak Ketua Majelis Agung saja yang banyak, saya hanya satu ucapan terima kasih atas nama jemaat. Yang kedua, untuk rekan-rekan pendeta Malang 1 ada sebuah persembahan, itu silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan dalam bentuk tayangan. Ya.
Ya, ayo. Saya sangat terkesan bagaimana Pak Yosri baik ketika bersama-sama itu sangat luar biasa. Jadi apapun seperti pesan teman-teman tadi, apapun di tangan Pak Yosri itu bisa jadi buah. Lalu Pak Yosri dan Ibu setelah rawuh ke pastori itu cerita banyak bagaimana di dalam pelayanannya banyak sekali hal yang positif, sekalipun di tempat yang sangat susah air, sekalipun listrik ternyata itu loh yang kalau mau menjadi dirinya sendiri ternyata luar biasa. Sopo aku minta Jani ya bingung ngerti ngomong apa. ya kali-kali Bu Yosri ya Bu Yosri. Ya, ini apa yang saya disampaikan saya. Ini saya mengucapkan terima kasih. Tentu juga merupakan wujud bagaimana teman-teman itu juga mengasihi saya dan sampai yang saya akan membuat sesuatu untuk ingat begitu. Ya, kemudian kesan saya apa kesan baru itu ya? Kalau kesan jadi pendeta itu jadi apa ya? Ya, saya sangat berkesan sekali dengan kehidupan bagaimana saya menjadi pendeta juga bersama teman-teman anggota. Ternyata bersama sing jarene kolegalitas itu ternyata tetap itulah betul. Kemudian yang perlu saya sampaikan ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya belum bertanya. Saya pensiun, kemudian pendeta. Saya sudah tidak pegang jemaat. Katanya pendeta tidak dibilang. Mana cinta kasih yang nyata senantiasa juga sebelum saya emeritus akan memasuki emeritus ini. Suatu saya terima dia saya juga mengakui saya itu bukan malaikat dan saya manusia, bukan dewa, tapi manusia. Saya tidak mengatakan kalau ada kesalahan, tidak. Saya manusia, salah itu pasti salah. Nah, itulah bagaimana dimanapun berada dalam suasana sedang atau apapun itu saya tidak luput dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kalau ada waktu nanti kesempatan bermain ke satu tempat melewati tempat daerah saya, silakan mampir. Ya, itu perwakilan kami dari pelayan harian Majelis Daerah dan terima kasih atas nama Majelis Daerah Malang 1 kerjasamanya dengan Pak Yosri. Biarlah Tuhan memberkati untuk selanjutnya
seperti ungkapan yang di sana tadi, selamat menikmati masa emeritus dengan penuh sukacita. Nantikan saya dan teman-teman juga kepingin emeritus. Matur nuwun. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Agung, Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito, dipersilahkan Bapak. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah mengikuti secara online. Salam sehat. Kami tidak menyiapkan video seperti Malang 1. Mohon maaf Pak Yosri. Oke, Bapak Ibu, tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena peristiwa pembebas tugasan itu terkhusus pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik walaupun dengan keterbatasan. Semua bisa kita lakukan. Dan ini kali kedua. Artinya di masa pandemi ini ada pendeta emeritus tetapi suasananya Covid sehingga yang rawuh dalam ibadah itu akhirnya terpaksa harus dibatasi. Tetapi puji Tuhan tetap berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, tentu atas nama jemaat-jemaat se-Gereja Kristen Jawetan kami menyampaikan selamat memasuki masa bebas tugas kepada Bapak Pendeta Yosri Pinujo, mencari EM-nya itu loh Bapak Ibu yang memang tidak mudah. Dan pendeta itu lulus melakukan tugasnya kalau sudah ada embel-embel EM-nya itu. Pendeta EM, PDT EM, Yosri Pinujo. Nah Pak Yosri hari ini, tanggal 22 Agustus ini, sudah menyelesaikan tugas secara struktural di GKJW itu dengan baik. Walaupun secara fungsional, beliau juga masih bisa terlibat dalam pelayanan termasuk sakramen. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sungguh didambakan bagi setiap pendeta di GKJW bisa melayani dengan baik, mengakhiri tugas juga dengan baik. Pak Yosri ini dalam perjalanan pelayanan di GKJW, tabisannya sama dengan saya di Pare tahun 95. Jadi tadi peristiwa itu juga mengingatkan saya, berarti saya ini sudah 26 tahun melayani di Gereja Kristen Jawetan. Cuma pensiun saya masih kurang 5 tahun kalau diperkenan oleh Tuhan. Kenapa begitu? Ya memang yang menentukan semuanya juga Tuhan. Itu penghayatan panggilan bagi seorang pendeta di Gereja Kristen Jawetan. Maka kami mengucapkan selamat dan bersyukur kepada Pak Yosri yang sudah menyelesaikan tugas itu dengan 26 tahun melayani setidaknya 4 jemaat. Seingat saya Pak Yosri itu di Trenceng, kemudian Sido Asri, kemudian Dawar Blandong, terakhir di Sumber Pucung. Menurut beliau tadi 3,5 tahun melayani di Sumber Pucung. Dan ini peristiwa yang luar biasa, Pak Yosri bisa mengakhiri di Sumber Pucung ini dengan baik di tepat usianya yang ke-60 tahun. Tepatnya tanggal 16 Agustus tadi, kalau tidak salah teman-teman tadi men-syuting di MD Malang 1 itu 16 Agustus pas peristiwa ulang tahunnya Pak Yosri Pinujo. Baik, untuk itu kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat GKJW Jemaat Sumber Pucung dan seluruh warga jemaat tentunya telah mendampingi Pak Yosri ini juga dengan baik, sehingga Pak Yosri ini bisa mengakhiri tugas pelayanannya di GKJW, khususnya di Sumber Pucung ini juga dengan baik. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan semuanya. Matur nuwun untuk semuanya. Juga kepada PHMD Malang 1 yang sudah menemani selama ini bersama-sama dengan Pak Yosri, walaupun tidak lama, 3,5 tahun, tetapi itu cukup
kalau lihat guyupnya tadi juga luar biasa. Pasukannya Pak Sinung ini bersama-sama dengan teman-teman pendeta se-Malang 1 bersama-sama menunjukkan guyupnya di Majelis Daerah Malang 1 ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga Pak Yosri ini yang rencananya juga akan boyong tanggal 25. Kami tidak bisa mengantar Pak Yosri, tapi jemaat dengan kebaikannya menghantar panjenengan nanti sampai di Wonorejo, Asem Bagus. Sehingga saya ini dekat nggih Pak, Taman Nasional itu ya. Nggih. Wah. Bapak Ibu bisa sambil mengantar Pak Yosri, sambil bisa berekreasi melihat aneka binatang yang ada di sana. Semoga ada yang istimewa Pak Yosri nanti di sana ya. Teman-teman warga jemaat dan seluruh majelis jemaat bisa panjenengan ajak ngelencer melihat GKJW yang ada di sisih timur sana, pesisir pantai dekat Pulau Bali. Saya tidak tahu Pak Yosri masih mau ke sana atau mau tinggal di sana atau mau di mana. Maksud saya kesibukannya tetap di sana atau melanglang buana, saya tidak tahu. Hobinya soalnya tadi itu kata daunnya Pak Sulis tadi kan biasa di luar nggih Pak. Wah, biasa di luar. Tapi awet Pak, semangat, sehat. Kulo kinten itu dan selamat menyiapkan untuk penempatan menerima pendeta baru nanti setelah kami lantik bersama, tapi masih merencanakan tanggalnya nanti dalam rapat PMA akhir bulan ini. Kami akan rapat untuk melakukan pelantikan sebab tetap dalam kondisi COVID hingga nanti jemaat tinggal menerima dan Bu Pendeta ini nanti segera bisa melaksanakan tugas seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Yosri. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi matur nuwun kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam proses ibadah pembebas tugasan sampai pada nanti mengantarkan Pak Yosri dan keluarga ke tempat tinggalnya di daerah Asem Bagus supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ngaten Gusti berkahi nuwun.